yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kami dalam satu semester ini. Dan yang kedua, terima kasih sudah membimbing kami perkuliahan satu semester ini. Ya, teruskan Mas Rizky. Ya. Kami sendiri tidak bisa memberikan apa-apa kepada Bu Laila, hanya bisa ya seperti ini. Kadang kuliah ya tidur, kadang kuliah ya disambi sama apa gitu. Jadi maaf bila ada kesalahan dari kami semua. Pun ngoten mawon ya Bu. Mungkin teman-teman Ya. ada yang mau menambahkan. Oke, ini masih seperti presentasi makalah ya. Ini ada yang menambahkan. Baik, ini Iya, saya tanggapi ya. ya, Ini sudah seperti makalah juga iya. ya, saya tanggapi pula ya. Terima kasih atas atensinya Mas Rizky Nahru yang mewakili teman-teman dari kelas PAI 2C. Tentu dalam mengajar satu semester ini, saya tuh tentu masih banyak sekali kekurangan. Baik itu kurang dalam hal materi gitu ya, dan mungkin kurang juga dalam hal metode mengajar. Dan saya rasa mungkin tidak ada yang sempurna ya, tapi kita senantiasa berusaha untuk belajar menjadi sempurna. Nah, pesan saya kepada kalian semua, ini mungkin karena kuliah kita yang terakhir ya, dan materinya juga terakhir, bahwa jadikan setiap waktu itu adalah waktu belajar. Jadikan setiap tempat itu adalah tempat belajar. Dan jadikan setiap orang yang kita temui itu adalah teman-teman belajar dan juga sekaligus sebagai guru belajar gitu ya. Bahkan mungkin murid belajar bagi kita semua. Karena apa? Karena kita semuanya adalah peserta didik sepanjang hayat dan gurunya hanya satu, yaitu hanya Allah saja. Mungkin ini pernah saya tulis dalam quote saya ya ketika Hari Pendidikan yang kemarin. Nah, saya juga selaku dosen dari PAI 2C untuk mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam juga memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian tutur kata atau beberapa hal itu juga mungkin ada sesuatu yang kurang atau ada sesuatu yang menyakitkan hati. Saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini sudah berasa seperti Idul Fitri kembali ya rasanya ya. Tentu saya masih banyak kekurangan dan memang wajar ya, apalagi kalau kita kuliah filsafat itu kan kadang-kadang seseorang yang belajar filsafat itu belum sudah punya stereotip bahwa belajar filsafat itu adalah sesuatu yang sia-sia. Itu adalah pelajarannya orang kafir misalkan, dan seterusnya. Tetapi bagi orang yang berakal, pasti mereka bisa menalar sendiri di sisi mana filsafat itu membawa kekafiran misalkan. Pada sisi mana filsafat itu membawa kita kepada kejumutan gitu ya. Justru dengan berfilsafat mengajarkan kepada kita agar berpikir itu tidak berpikir spontan, tetapi dengan berfilsafat kita itu belajar agar menjadi seseorang yang bijak, yang tidak tergesa-gesa dalam menarik kesimpulan, yang senantiasa selalu check and recheck ya, cross check terhadap beberapa hal. Dan juga dengan belajar filsafat kita belajar untuk menjadi orang yang kemudian tidak menganggap diri sebagai orang yang bijak. Karena orang yang bijak adalah orang yang tidak menganggap dirinya sebagai orang yang bijak. Dan sebaliknya, orang yang tidak bijak adalah orang yang menganggap dirinya bijak. Pesan saya itu kepada kalian semua, meskipun pembelajaran dilakukan secara daring, bukan berarti kemudian dosen itu tidak tahu ya apa aktivitas yang dilakukan oleh peserta didiknya. Di belakang layar itu apa yang dilakukan, tapi kami, khususnya saya, itu sebagai seorang pendidik selalu berhusnudon, selalu positive thinking gitu ya. Bahwa kalian semua itu saya yakin bahwa kalian semua pasti sedang belajar dengan tekun tapi dengan cara kalian masing-masing. Barangkali belajar tekun itu bisa dilakukan sambil tiduran mungkin ya. Barangkali belajar yang enjoy itu bisa dilakukan dengan sambil menonton TV atau sambil mendengarkan musik. Masing-masing orang punya style sendiri-sendiri. Dan itu saya hargai. Dan saya mendoakan semoga ke depan kalian memperoleh kesuksesan, keberkahan, kebahagiaan, dan semoga Allah SWT senantiasa merahmati kalian. Itu mungkin dari saya ya, Mas Rizky dan kawan-kawan semua. Monggo mungkin ada yang mau ini
memberikan unek-uneknya. Barangkali saya ada kekurangan atau apa, monggo memberikan masukan. Silakan ya. Saya Bu, Oke, silakan ya. filsafat itu aslinya bukan, ya kadang kalau memang orang ketika belajar filsafat memang paradigmanya seperti itu. Itu tidak akan terjadi ketika setiap orang atau individu tersebut itu memiliki ilmu syariat dulu yang kuat. Jadi dengan terombang-ambingnya pikiran kita ke arah manapun, kita bisa mengembalikan semuanya ke arah syariat yang telah kita pegang. Ngoten Bu. Baik, Mas Alwi, ya benar sekali ya. Jadi ya kita syariatnya dikuatkan dan juga kemudian nalar kritisnya juga dimainkan, istilahnya seperti itu ya. Jangan beragama tapi tidak bernalar. Tapi dan juga jangan hanya menalar tapi tidak beragama. Tapi kita sebagai muslim yang baik, ya kita harus memadukan keduanya, beragama sambil bernalar dengan baik, gitu ya. Oke, ada lagi mungkin? Saya Bu Oke, silakan Mas Halim, silakan Mas Halim. Nizar Bu, tapi bukan Mbak Bu. Oh ya, saya biasanya keliru Mbak ya, Mbak Nizar ya. Iya. Mohon maaf ya, Mas Nizar ya. Yang pertama saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada panjenengan dan juga kepada teman-teman semua. Juga mengucapkan terima kasih kepada Bu dosen karena dengan pembelajaran filsafat pendidikan Islam ini saya menjadi orang yang lebih terbuka dengan pandangan-pandangan terhadap pendidikan Islam. Selama pengalaman saya menjalani pendidikan, terutama karena basic saya MI, MTS, dan juga Madrasah Aliyah, tapi dari dulu saya tidak pernah berpikir ke depannya itu pendidikan agama Islam itu bagaimana, seperti apa, tetapi karena belajar filsafat pendidikan Islam bersama jenengan dan juga bersama teman-teman, saya menjadi ingin mengulang masa itu. Kenapa saya dari dulu kok tidak seperti ini, tidak yang lebih giat lagi. Terima kasih atas segala pendidikan itu. Terima kasih telah membersamai kami. Ya. Terima kasih Mas Nizar, sama-sama ya. Saya juga terima kasih kalian semua telah menjadi peserta didik yang baik ya, yang tidak nakal ya. Bagaimana saya tahu kalau kalian tidak nakal karena online terus ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Mudah-mudahan nanti ketika sudah luring, ketika bertemu saya, jangan lupa menyapa. Saya juga demikian, mudah-mudahan masih ingat ya, karena saya tidak mudah menghafal wajah, apalagi kalau wajahnya ditutup terus gitu ya, kalau kuliah itu ya. Kelas PAI itu rata-rata kalau kuliah wajahnya ditutup semua ya. Jadi kalau misalkan ketemu di jalan atau dimanapun, monggo silakan menyapa. Silakan main ke kantor saya juga ya. Terima kasih, semoga nanti kita bisa tetap menjalin silaturahim. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan kekuatan iman gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sampai ketemu semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di screenshot dulu buat kebutuhan story, Bu. Oh gitu ya. Ya, ini biasanya baca story saya Mbak Yuan ini. Biasanya saya simpen nomornya Mbak Yuan Remanita. Itu ada yang disampaikan. Oh ya, silakan Mbak, silakan. Enggak Bu, maksud saya kan ini mau saya screenshot tapi di tempat saya nggak ada wajahnya Bu. Mungkin teng laptopnya jenengan medar sedoyo. Oh, wajah semuanya. Oke, sebentar. Ya.